Umat Islam itu perlu tahu politik, kata Ki Sukron Ma'mun gitu. Wah, Sukron Ma'mun udah ngomong, walaupun udah sepuh. Sukron Ma'mun itu gurunya siapa? Kiai Ma'ruf Amin. Yang muridnya itu. Sukron Ma'mun itu gurunya. Yang marah kuat-kuat benar-benar beliau. Nah, itu para jamaah. Jadi kembali ya, jangan sampai berbeda pendapat, apalagi satu musola, satu masjid beda pendapat. Jangan sampai menimbulkan fitnah, nyebarkan fitnah, wal jidali, bahkan berbantah-bantahan, gontok-gontokan, pron-pronan, pron ini, pron itu. Nah, gitu misalnya. Kelompok ini, kelompok itu. Jangan, kata Syekh, kata Kiai Maksum, jangan al-jidal wal inkar, bertentangan alal qail wal amil, atas orang yang pendapatnya berbeda, ini ngomong begini, ini ngerjakan begini. Jangan. Pokoknya enjoy saja, hormati pendapat orang lain. Nah, gitu. Selagi itu yang pendapatnya tadi ada landasannya, bukan ngade-ngade, bukan ngarang-ngarang, ada landasan dalilnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu sambil wala alal mukhalif, begitu juga bagi orang yang berbeda tadi. Wala yang bagi, dan tidak seyogyanya ayakoha bainahuma, meletakkan itu di antara keduanya, yang pro dan kontra tadi. Malah yang bagi wukuhu baina akhwainil muslimaini, yang mengakibatkan pertengkaran antara dua akhwainil muslimaini, dua saudara Islam. Artinya jangan sampai gara-gara berbeda pendapat lalu antara dua orang Islam itu timbul permusuhan. Kalau ustadz dengan ustadz sudah begitu, yang bingung siapa? Yang bingung siapa kira-kira? Misal nih, datang Ustadz Juhaidi ngomong begini, datang Ustadz Ariful Mahali misalnya ngomong begini, seolah-olah ingin menang dia, nyalahkan pendapat saya. Yang bingung siapa? Betul ya? Kita yang bingung jamaah. Ikut siapa ya? Datang Ustadz Ariful Mahali kok gini ngomongnya, datang Mang Juhaidi kok gini ngomongnya. Lalu kita ini ikut mana? Saya mah karena Juhaidi orang Sunda, ikut Sunda aja lah. Saya mau orang Jawa, saya ikut Jawa lah. Pak Ariful kan orang Jawa. Kalau Bapak pasti ikut saya karena Sunda. Yang bingung Betawi. Lebih bingung lagi. Ikut mana? Ikut Juhaidi Sunda, ikut Ariful Mahali Jawa. Gua ini contohnya, contoh. Makanya gitu. Kata almarhum Syekh Kiai Ali Maksum Krapyak Jogja, jangan sampai menimbulkan antara dua orang muslim. Beliau menyebutkan antara kiai, menyebutkan dua orang muslim saja, umum sifatnya kan. Apakah muslimnya itu kiai, apakah bukan kiai ya. Tapi biasanya kalau memang ulama yang benar-benar memegang al ulama warasatul anbiya, biasanya lapang dada. Justru biasanya yang kalau istilah ayam itu ayam sasapihan. Tahu ya ayam sasapihan? Ayam yang masih mulai, kalau ayam jago yang masih mulai gede itu kan galak biasanya. Artinya ustadz yang baru naik daun katanya kenceng biasanya, baru ketemu di sepotong hadis langsung pegang terus itu, tidak tahu hadis yang lain dia, taunya hadis yang ini aja, yang ini mah nggak tahu dia. Ternyata masalah yang dia pegang kuat itu pendapat lain ada ternyata. Kan suatu itu dalam sholat. Kan kadang-kadang datang sahabat ceritakan ini, contoh gitu. Kan sujud itu ada dua pendapat turunnya badan itu. Ada pendapat tangan dulu sunahnya, tangan, kemudian yang kedua, pertama lutut, yang kedua tangan, yang ketiga kening, gitu ya. Nah, itu ada sanadnya, sambungannya sampai ke Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika sholat adalah ketika mau sujud, yang pertama nyampe ke lantai adalah lutut, duanya, karena lututnya dua, jangan satu lutut. Kalau satu lutut kayak anjing kencing nanti. Nah, yang kedua baru telapak tangan, yang ketiga kening. Ada pendapat lain, bahkan bukan lutut dulu, apa dulu? Telapak tangan dulu, kemudian baru lutut, ketiga kening. Yang ketiga nggak ada. Ada yang ketiga apa? Kening dulu, nggak ada.
Nggak ada yang kening dulu mah. Nah, batu nyungsep ya kalau kening dulu mah. Dari mana itu sanadnya? Asbabul wurud ya, jalan ceritanya. Ternyata yang pertama itu datang ke lantai lutut dulu, itu baginda Rasul dalam riwayatnya adalah ketika masih segar, ketika masih segar. Lutut dulu. Yang kedua tadi, kenapa tangan dulu? Karena sudah mulai agak lemah fisiknya. Berarti ketika fisik lemah boleh saja. Nah, sahabat menjelaskan, aku melihat Rasul itu tangan dulu, baru lutut. Berarti ketika fisik udah lemah. Dua-duanya benar. Kalau pendapat yang ketiga justru yang tidak benar. Kalau yang kening dulu. Haram kalau mau sujud kening dulu. Nah itu. Jadi kalau sudah kita, oh iya. Kita rasakan. Kalau kita aja nggak usah umur tua. Kalau kebetulan fisik kita lagi capeknya luar biasa Pak Yusron. Habis seharian naik mobil misalnya. Kemudian bawa pinggang terasa panas betul-betul. Ketika kita mau sujud. Kalau mau turun lutut dulu berat. Terpaksa kita tangan dulu yang nyampe. Kemudian berikutnya. Pakodukola Ibnu Taimiyah. Nah, sungguh telah berkata sopo Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu lahir di tahun 700 sekian Hijriyah. Ibnu Taimiyah itu kalau zaman saiki mah diklaim adalah ulama katanya Wahabi kata, tapi saya lihat pahamnya kok lain. Jangan-jangan teman-teman di Wahabi itu ngaku-ngaku doang. Ibnu Taimiyah itu berpendapat begini, kata Ibnu Taimiyah. Berarti 700 sekian itu, tahun 700 sekian Hijriyah. Annal mayyita, kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya mayit itu yantapi'u, bakal dapat ngambil manfaat, intapa yantapi'u, dapat mengambil manfaat biqiraatil Qur'ani, dengan bacaan Al-Qur'an, kama yantapi'u, sebagaimana mayat dapat ngambil manfaat bi ibadatil maliyah, dengan ibadah mal seperti sedekah, sodakoh, minas sodakoti, daripada sodakoh, wa nawhiyah, dan lain-lainnya. Kata Ibnu Taimiyah yang konon katanya Wahabi katanya, tapi kalau dilihat pahamnya kok lain. Tahu Bapak Wahabi? Yang punya paham Wahabi itu, yang sekarang kalau ada sebutannya kan Salafi, Wahabi atau Salafi. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kalau kita membaca Quran, apakah Yasin, apakah apa saja termasuk Al-Fatihah Qurannya, lalu kita hadiahkan kepada mayat, maka katanya itu boleh dan dapat nilai seperti halnya kata ibadah maliyah, seperti sodako. Ustadz, saya sodako nih, bisa nggak dimanfaatkannya Al-Quran, ada 10 juz, 10 mushaf kata Pak Yusron untuk di pesantren atas nama almarhumah ibunda. Nah, dibawalah oleh Juhaidi Quran ke sana, dibaca oleh santri di sana Quran tersebut. Walaupun tanpa dihadiahkan, karena Pak Yusuf ikrarnya untuk almarhumah, maka walaupun oleh santri enggak disebutkan niat baca Qurannya hadiah atau sedekahnya atas nama sanu, tetap nyampe pahalanya. Sampai kapan? Selama Al-Quran masih dibaca oleh para santri. Kalau kebetulan umpamanya membantunya sedekahnya, sedekah apa? Sedekah duit 1 juta. Duit 1 juta oleh Juhaidi dibelikan semen sekian puluh sak, lalu semennya dipakai bangunan pondok pesantren atau asrama santri. Selama asrama dipakai, maka ganjarannya ngalir terus kepada almarhumah. Itu kata Ibnu Taimiyah, bukan hanya sekedar bacaan, termasuk tadi mal dan bacaan. Nah, makanya berbahagialah seorang ayah bunda, kedua orang tua yang mampu mencetak anak bisa baca Quran. Mudah-mudahan ayahanda dan bunda yang sudah di alam barzah sana mendapatkan nilai positif dari anak dari Juhaidi. Karena saya bisa begini, diingat-ingat dari kecil, ngejah-ngejahan ngaji di kampung Pak Yusron. Ya, ngejah-ngejahan. Ngejah itu kalau orang Kulon kampung saya umpamanya tek lamjar tilkap ya berkat tilka gitu, itu ngejah itu namanya ya. Itu ngajinya gitu dulu waktu saya oleh ayahanda sebelum kemana-mana. Ayahanda kecil-kecil katanya dulu pernah pesantren di Balai Rombeng katanya, Kang, di Balai Rombeng katanya. Bisalah baca Quran jadi imam di musola, dicetaklah anaknya.
Sudah tamat SD, tamat madrasah, berangkatlah ke pesantren. Mudah-mudahan, bahkan saya sekuat tenaga setiap habis sholat saya tetap, setiap baca Quran saya hadiahkan juga untuk ayahanda dan bunda. Termasuk untuk guru-guru saya, kiai saya yang sudah pulang ke alam barza dengan ibu nyai. Saya beri hadiah. Ya udah hampir 1 tahun ini saya kemarin ambil namanya dengan anaknya. Tolong kirimkan nama abah itu dan orang tuanya dan bu nyai itu kirimkan oleh anaknya. Saya santrinya mau ngirim hadiah. Saya baca Quran saya hadiahkan untuk mereka-mereka yang berjasa mencetak saya sedikit bisa tahu tentang Al-Quran. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian waqala Ibnu Qayyim, dan berkata sopo Ibnu Qayyim. Siapa Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Qala Juhaidi, qala Yusron misalnya. Siapa Yusron? Muridnya Juhaidi. Juhaidi ngomong Juhaidi muridnya siapa? Kiai Abdul Basit, Menes Pandeglang misalnya. Gitu terus sanad namanya gitu. Makanya ngaji terus ada sanadnya katanya, afdolnya, utamanya. Jadi Ibnu Qayyim berkata, berarti coba sama nggak coba Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah? Al-Jauzi, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kata Ibnu Qayyim fi kitab Ruh, dalam kitab bernama kitabnya Ar-Ruh. Jadi kalau ulama ngomong pendapat gini, landasan mana? Dari kitab Ar-Ruh kata Ibnu Qayyim. Jadi bisa kalau umpamanya kita tidak punya bisa dibeli gitu. Hanya saya nggak punya itu kitab Ar-Ruh itu. Nah, makanya ketika anak itu Pak Yusron bulan ini 2 kali anak itu pertama katanya jarang ke bapaknya itu anak tuh, karena laki-laki lebih dekat itu mau minta apa-apa ke uminya, ke ibunya. Katanya nih Dede punya duit sedikit katanya nih tabungan, ingin beli kitab nih, minggu depan ada model apa pameran ya di masjid, pameran kitab murah katanya gitu, minta ditambah lah kalau ada kirim mau beli. Kemarin 2 itu lagi dia ada kitab yang diincar ingin beli. Saya tanya karena disilakan oleh uminya, ini katanya apa nih Dede ini mau ngomong, ini deh beli kitab terus ini dibaca nggak? Ya dibaca Pak katanya. Bahkan kemarin minta lagi tambahan dana mau ngaji khusus katanya, karena ini kalau belajar dari kampus terus ini kayak nggak cukup. Jadi ternyata di Mesir itu begitu katanya. Nggak usah tadi nggak ada sih. Kalau lebih nyata. Jadi kalau ingin tambahan ilmu itu banyak syekh itu yang buka model privat lagi kalau bahasa kita. Jadi syekh itu buka kajian-kajian. Kayak di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kan banyak, di masjid itu kan ada sekelompok baca Quran, ada syekhnya, kelompok baca ada kitab, ada syekhnya begitu. Jadi gitu. Tinggal milih aja mau syekh yang mana kata gitu. Jadi beliau ya anak tuh kemarin gitu. Dan katanya ada uang apanya gitu, bukan upah lah istilahnya, mungkin tanda jasa ke syekh itu memberikan sesuatu kata gitu. Kita dorong aja udah. Nah, jadi supaya apa? Supaya dapatkan ilmu yang banyak gitu. Jadi kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit, sesuatu yang paling afdol. Apa afdol bahasa kita? Utama ya, paling utama kata Ibnu Qayyim, ma yuhda, apa atau barang, ma itu barang atau sesuatu, yuhda yang dihadiahkan ilal mayyit, as-sodaqotu yaitu sodakoh. Satu kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau kita Pak Yusron mau menghadiahkan sesuatu kepada mayat, yang paling afdol adalah sodakoh kata Ibnu Qayyim.